ini adalah faktor-faktor dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ya terhadap pengambilan keputusan itu? Faktor-faktor yang terkait dengan pengambilan keputusan. Kita sudah bicara dulu tentang ada tuh namanya teori radius rasional, inkremental dan sebagainya. Ini dulu kita pertemuan kita ya. Jadi apa saja menurut saya bahan sudah kirim ya apa ya? Ya, lupa ngasih ke teman. Nah, Cur Terry, orang dikenal dengan Terry. Ada beberapa hal dalam pengambil faktor dan pengambil keputusan. Ya, pertama adalah yang harus diperhatikan pengambil keputusan. Pertama ada semua hal yang terlihat maupun tidak terlihat seperti emosional, rasional. Ini harus diperhatikan mengambil keputusan tuh. Ya, emosional, rasional harus perhatikan ini nih. Nanti banyak lainnya nanti ya. Ya, jadi kalau mau keputusan secara emosional ini lain lain apanya apa namanya lain happy endingnya itu apalagi secara rasional emosional tidak rasional ya. Ini. Jadi kalau sudah ada umpamanya ada pimpinan yang putus secara emosional dengan tiba-tiba saja ya tanpa berpikir lebih lanjut atau secara tidak rasional nanti hasilnya agak mengecewakan itu. Yang kedua, setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, tapi ada kepentingan orang lain. Jadi putusan-putusan apa yang kita ambil itu bukan kepentingan diri kita, tapi untuk orang lain, ya, kepentingan orang lain. Saya nampak itu kalau keputusan pribadi nampak itu tuh emosional itu rasa emosionalnya itu. Ya kalau pimpinan mengambil satu keputusan secara emosional itu biasanya keputusan-keputusan menguntungkan dia. Ya ada juga tak menguntungkan ada juga ya. Tapi kebanyakan bahwa putus secara emosional, diputus secara emosional, ini orientasinya pada kepentingan pribadi. Kemudian jarang sekali satu pilihan yang memuaskan. Jadi keputusan itu jarang memuaskan. Ya, terutama ada yang tak memuaskan, itu makanya ada yang suka dan tak suka, like or dislike. Ya. Ada yang apa namanya, ada yang menerima dan tidak menerima keputusan itu. Itu biasa, ya, biasa. Ya. Tapi kalau sudah keputusan bersama, mau tak mau suka dan tak suka harus diikuti, ditaati ya. Jadi tak ada pilihan memuaskan. Pengambil keputusan merupakan tindakan mental. Jadi apa keputusan itu adalah perubahan mental kita. Dulu keputusan ini ditentang, tapi kalau sudah keputusan bersama, mau tak mau nih pengaruh mental kita. Kita harus ikut, walaupun itu tidak sesuai dengan nurani kita. Ya, keputusan kita ambil itu yang diambil secara bersama itu kadang-kadang tak sesuai nurani kita. Maka kita harus ikut. Maka kita lihat aja lah di DPR. DPR itu walaupun dia apa namanya dia berdiskusi ya, saling bantah-bantah tapi kalau sudah keputusan bersama ya no, sama setuju setuju puas ya. Tapi ini mental ya menggantar mental kita harus ikut putusan itu ya. Jangan nanti sudah putusan nanti kita ngomong ini kan karakter tak baik ini ya. Jadi kalau sudah keputusan bersama kita ikuti. Nah, umpamanya ya dalam menentukan umpamanya partai politik kita lihat ini contoh ya, partai politik menentukan calon. Padahal padahal orang tak suka calon itu tapi sudah putus bersama keputusan pimpinan mau tak mau suka ayah kita dukung walaupun hati tak dukung kan tapi mereka akan siap dukung walaupun mental mereka tuh apa namanya ya, karakter mereka tak mau terima tapi sudah keputusan bersama mau tak mau suka tak suka jadi pengaruh tak mental. Kemudian pengambil keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi cukup lama butuh waktu itu. Jadi pemerintah membuat satu kebijakan, memutuskan memutuskan suatu kebijakan. Ini waktu membutuh waktunya cukup lama. Apalagi kalau sudah lihat ya, pemerintah membuat satu rancangan undang-undang. Ini butuh lama. Undang-undang pemerintah dulu ya. Ada pertentangan.
juga kita kaitkan. Ada satu aturan dibuat oleh pemerintah, ada rancangan dibuat oleh DPR. DPR membuat rancangan undang-undang ini berdasarkan aspirasi. Ya kadang-kadang DPR buat tak setuju dengan pemerintah, atau pemerintah membuat satu undang-undang tak setuju dengan DPR. Nah, contohnya tentang pembebasan aset kan ini kan pemerintah sudah buat dan DPR sebagian tak setuju, ya. Atau dulu ketika dulu ada apa namanya apa revisi undang-undang KPK, ya kan? Ada pemerintah setuju, ada DPR tak setuju, memperlemah KPK, kan gitu kan. Jadi memang banyak banyak keputusan tadi karena wajar saja ya. Karena anggota itu kan banyak banyak kepala, banyak pikiran. Jadi kan sudah nanti di sekolah dalam bentuk keputusan ada guru yang tidak setuju dan sebagainya itu wajar, wajarannya, wajaran ya. Tapi kalau sudah keputusan bersama, kebijakan sudah diputuskan bersama, ini mau dan tak mau harus didukung. Tidak ada kata tidak ya. Karena suara terbanyak, ya kalah suara sedikit. Jadi kalau sudah perhatikan bahwa guru anggota DPR, guru tadi sudah apa? Sudah memperjuangkan hak guru. Tapi kalah suaranya ya secara di forum, mau tak mau itu masa dia ngikut ya. Jadi kalau sudah ada apa guna Bapak tidak akan DPR, tidak perjuang kita. Dia perjuangkan, tapi kalah kalah suara. Nah, situ guru 7 orang, 8 orang. Jadi komisi itu banyak guru. Nah, ini jadi itu tuh, satu kebijakan tentang pendidikan. Ya, meningkatkan mutu guru, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan apa namanya finansial guru, ya apa namanya perhatian banyak tentang pendidikan. Karena banyak anggota DPR itu jadi itu. Nah, kemudian apalagi diperlukan pengambil keputusan beberapa praktis dan mendapat hasil yang baik. Ya tentu yang kita inginkan sebaik. Kenapa? Karena sudah keputusan bersama. Jadi apa yang sudah keputusan, dan keputusan bersama, mau tak mau kita akan menghasilkan keputusan yang baik, yang tepat, yang dapat memberikan makna, manfaat bagi semuanya. Tidak hanya satu orang, tapi banyak semua orang. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Ya, jadi permulaan itu tuh, karena nanti ada lagi apa namanya kegiatan berikutnya. Sama dengan begini, sama dengan guru. Guru ini ini katanya akan ada perubahan sistem pendidikan nasional. Terutama nanti katanya, ini saya lihat kita lihat jalan dulu. Terlihat ada perubahan sistem pendidikan nasional yang akan diubah. Apa perubahannya? Salah satu adalah meniadakan sertifikasi guru dan menyederhanakan semua yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan guru pendidikan. Tapi yang krusial bagi saya adalah meniadakan sertifikasi guru. Jadi tidak ada lagi guru-guru sudah sertifikasi semua, ya. Dia tak perlu sertifikasi katanya, tak perlu prajabatan. Jadi ini sesuai tuntutan kami dulu. Kami waktu saya ketua PGRI Provinsi Riau bersama dengan PGRI Pusat itu meminta pada pemerintah agar guru-guru itu tidak perlu sertifikasi, langsung saja dia. Yang nama guru tersertifikasi, dia langsung dapat tunjangan tunjangan fungsional. Ya ketika itu, tapi DPR atau undang-undang guru. Kami dulu buat undang guru itu tidak ada guru dan dosen, guru semuanya. Dosen tidak ada guru. Tapi oleh DPR dipisah, ada undang guru dan dosen. Ini memisahkan DPR dari guru dari PGRI minta undang guru. Jadi bukan undang guru dosen, tapi undang guru. Karena dosen juga guru, kan guru perguruan tinggi. Jadi tidak memilah, tidak membedakan, tidak ada dikotomi antara dosen dengan guru. Karena guru dosen adalah guru juga, guru perguruan tinggi.
guru mengajar mahasiswa, ya. Nah, oleh DPR diubah, apa dibedakan. Jadi undang guru untuk guru-guru pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan dosen untuk guru pendidikan tinggi. Ya. Dan untuk mahasiswa, kelompok mahasiswa. Ah, ini maka ada undang-undang guru dosen itu. Ya. Ini DPR yang yang memilahnya. Kalau apa tidak, apa pokoknya begitu tidak. Nah, ini sekarang ini meniadakan itu dari DPR, dari komisi komisi berapa DPR DPR itu komisi 9 ya, 9 Hmm. atau 10, 9 ya, komisi Bilang. 9 meniadakan. Tapi nanti pemerintah akan salahin lagi pemerintah itu. Jadi akhirnya kami ingin kemarin itu adalah tidak perlu lagi ada sertifikasi guru, langsung saja guru dapat tunjangan profesional. Tapi oleh pemerintah ketika itu tidak mungkin, mesti ada apa? Ada sertifikasi. Karena di Undang-Undang Guru itu ada sertifikasi guru, ya. Dan syarat-syarat sertifikasi ikut sertifikasi itu apa? Adalah sarjana S1. Nah, ketika itu saya juga ngomong, ngomong apa? Ngomong sudah ketahui guru-guru ketika itu katakan Riau Kepri, saya kebetulan dekan, ya, dekan itu jatahnya 3.900-an orang. Tapi tahun 2009 1910 ada 2009 lah 89 2008 2009 itu kuota kita kurang atau apakah tidak cukup. Saya tanya saya tanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kok sampai sekarang kota muncul-muncul kok dikit, guru tak ada lagi, karena guru sudah S1 sudah habis semua, tinggallah guru-guru yang belum sertifikasi itu, yang tamatan, yang guru sudah mau pensiun, ijazahnya D2 atau D3 atau SMA ketika itu, ya. Ini masalah ketika itu berlakunya undang-undang sertifikasi guru. Saya masih ingat itu, ya. Karena saya dekan dan saya ketua PGRI Riau. Nah, saya tanya, saya juga ikut dia marah, marah tidak, ya, ikut keras juga tuh, ya. Jadi mereka apung merapakan Pak Ketua, kata dia. Tak ada lagi guru yang sertifikasi guru lah, selesai sudah, kata dia. Yang satunya banyak ada guru-guru yang D2 dan yang SMA, SGO, atau tamat SKB, SPG, apa tuh? PK apa? SGB. Dulu SGB dulu. Mungkin ada orang tua kalian, mungkin atau guru kalian SGB atau PGA dulu. Hmm. Nah, itu yang tinggal lagi, nah, mereka tak boleh ikut karena dibatasi oleh undang-undang. Yang boleh ikut sertifikasi guru adalah mereka yang S1. Yang tidak itu tak boleh ikut. Nah, gimana? Mereka pensiun. Maka saya bicara lah di tingkat nasional. Mau tak mau, suka tak suka, itulah kami membuka program S1 yang banyak dulu kan. Banyak S1 buka. Lu kabupaten mungkin ada mungkin saudara yang ikut, gitu ya. Buka daerah-daerah S1 menjadi. Nah, itu kemudian keluarga undang-undang diubah. Undang-undang guru di apa namanya? Direvisi. Ingat satu pasal 56 dan 55, 56 diubah, apa disesuaikan. Karena ketika itu pengawas tak boleh ikut, dia pengawas kepala sekolah tak boleh ikut karena itu guru. Akhirnya boleh ikut pengawas, boleh ikut dulu ketika itu karena pengawas. Kenapa? Karena di undang-undang guru juga pengawas yang kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan. Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah boleh ikut sertakan mengikuti sertifikasi guru. Nah, itu maka guru pengawas ikut dulu tuh. Pertama kali tak ikut pengawas tuh. Jadi guru-guru sudah dapat tunjangan fungsional, pengawas tak dapat. Guru-guru sudah mendapatkan tambahan luar biasa yang saya orang katakan apa namanya OKB, orang kaya baru, ya. Dapat tunjangan fungsional kan 1 bulan gaji kan. Lumayan itu tuh sekali terima mereka satu itu sampai belasan ribu, belasan juta juga terima kan. Jadi saudara zaman dulu itu orang-orang, ya saya yakin yakin saya dulu, ya, bahwa guru-guru ketika besok sudah ubah, akan berubah nanti, tidak lagi jadi roda 2, ada roda 4.
Sudah punya mobil nanti guru. Itu sebelum sertifikasi guru tuh. Saya bicara dulu di apa kan. Rupanya hasil lidah saya. Nah, ya, akhirnya berlakulah sertifikasi guru tadi. Nah, ini juga oleh karena itu apa berikutnya setelah sertifikasi guru? Ada namanya pengembangan perusahaan guru. Nah, ini juga kebijakan oleh pemerintah. Apa pengembangan perusahaan guru tuh? Ya, pengembangan perusahaan guru, PPG namanya PPG. Ya. Artinya apa? Setelah dia jadi guru, sertifikasi guru dia harus mendapat tambahan. Apa tambahan? Keterampilan. Umpamanya tambahan apa? Dia harus menambahkan pengetahuan mereka itu seperti teknologi pembelajaran. Ya. Kemudian juga harus pandai menulis. Kemudian apa lagi? Ya, harus meningkat kualifikasi guru dari S1 ke S2 atau sudah sekarang ini ya satu ke S2. Ini juga salah satu pengembangan perusahaan guru. Ini adalah keputusan yang sudah yang pertama adalah apa sertifikasi guru. Kemudian yang kedua adalah setelah itu dia harus menambah pengetahuan mereka melalui penguasaan teknologi, kemudian juga mampu berkarya ilmiah, kemudian juga meningkatkan kualifikasi pendidikannya dari S2 ke S1, S2, S2 ke S3. Ini salah satu kegiatan berikutnya seorang guru. Itu adalah pengambil keputusan. Jadi ini saudara-saudara sekalian yang jadi perhatian dalam pengambil keputusan tadi. Nah, oleh karena tadi juga dikatakan ada harus diperhatikan adalah faktor fisik. Jadi faktor fisik juga sangat berpengaruh dalam pengambil keputusan yang baik bagi seorang bersegera ingin menyelesaikan masalah fisik. Jadi kalau saudara-saudara umpama ada saudara-saudara ingin mengambil keputusan, keputusan ini keputusan paling berat, itu fisik saudara kuat, ya fisik harus kuat, tahan apa gempuran-gempuran dari manapun, silakan saja. Tengoklah sekarang kan di mana Prabowo digempur oleh kiri kanan atas belakang depan belakang ya. Demikian Jokowi juga digempur sekarang ini kan dengan beberapa kebijakan-kebijakannya itu. Ketika itu ya kebijakan yang jelas saya katakan sudah sekalian bahwa pemerintah itu tidak akan pernah menyelenggarakan rakyat. Itu kuncinya itu. Jadi apapun yang diputus oleh pemerintah itu adalah untuk orang banyak bukan untuk diri. Ya. Saya menentukan secara logika. Jokowi membangun infrastruktur itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat yang tidak yang terasing, yang terbelakang. Dia bangun. Itu apa? Ya. Ampama sekarang nih Prabowo makan gizi gratis. Adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat rakyatnya. Karena dia memikirkan anak-anak itu dah. Sudah merasakan juga di kampung-kampung merasakan juga anak-anak pagi kan untuk sarapan kan. Makanan apa adanya. Sekarang siap oleh pemerintah dengan gizi bergizi tapi gratis. Ini kan salah satu upaya pemerintah, katakanlah presiden membuat suatu kebijakan, ya. Memang ada suka tak suka kan, kadang-kadang ada kritik-kritiknya. Itu biasalah itu kritik untuk membangun ya, kritik membangun. Apakah dengan uang 13.000, 10.000 cukup kena gizi? Ya. Sebetulnya kalau kita pikir untuk siap mungkin bisa, tapi umpamanya untuk Jakarta tak cukup itu tuh. Ya. Siap cukup lah tuh ya. Atau di mana lagi di apa di Pelawan cukup lah tuh berapa cukup ya telur aja bergizi telur aja dimakan tuh sudah bergizi itu ya nah kalau tapi yang kita ingin itu adalah ada itikat baik pemerintah supaya anak-anak bergizi ya kita banyak kurang gizi coba anak-anak mahasiswa itu kalau pulang kampung dia katakan apa perbaikan gizi saya dulu begitu juga ketika saya dulu kuliah saya pulang kampung saya katakan untuk saya ada perbaikan gizi karena semasa kuliah kan apa adanya makan tuh ya dulu ya Iya apa ada betul. dimakan pokoknya dia tak sesuai lah ya kadang-kadang yang sudah tak mungkin dimakan kita masak lagi itu makan lagi ya sayangnya ada tapi kalau sudah orang tua kita oh, semua enak disajikan lagi dimasak oleh tua kita kan terasa enak
Apalagi orang tua kita masak, ada masakan, oh itu perbaikan gizi. Kalau saya katakan waktu dulu saya pulang adalah perbaikan gizi. Ya. Daripada fisik menentukan ya, fisik seorang itu. Kemudian apa emosional, perhatikan juga emosional. Jadi emosional yang terdapat dari diri pemimpin ini yang kurang proporsional, ya, ini akan dapat risiko terhadap putusan diambil. Tapi kalau emosionalnya terkendali, ya bagaimanapun bagaimanapun apa namanya protes dan sebagainya, dia tenang saja, tidak emosional, keputusan cara diambil secara tidak emosional, ya, tapi adalah rasional. Saya kira putusan-putusan diambil itu adalah pengaruhi. Jadi untuk kita ambil jangan emosional, tapi adalah rasional. Ya, kemudian rasional, ya. Kemudian berarti juga rasional. Sehingga nanti kita kita mengambil keputusan tidak emosional, tapi secara rasional. Itu keputusan itu akan diterima oleh semua pihak. Ya. Dengan apa? Dengan ikhlas. Ya. Kalah pun kita dalam berdebat, tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan dibawa keluar. Kalau sudah keputusan bersama, sudahlah. Ini keputusan bersama, ya kita selesai. Ya, kita terima. Tapi jangan sampai dibawa keluar. Nah, kalau kita bawa keluar, ini susah kita ya. Tinggal bicara sudah belajar di apa namanya di warung-warung, nah, di warung-warung di tepi-tepi jalan, jangan. Ya. Sama dengan begini ya, keputusan tidak meluluskan seseorang. Itu kita sudah sudah berkuat tenaga, tapi yang keputusan bersama kalah kita. Nah, kita jangan jangan oh saya sudah berjuang sekuat tenaga tapi ibu ini bapak ini yang tak mau. Jangan sampai itu bicara di luar. Ada pernah sudah dengar dulu ada guru olahraga dulu dibunuh oleh muridnya. Kenapa? Karena guru olahraganya menyebabkan dia tak gagal. Kenapa? Dari guru lain. Oh, tak lulus itu karena bapak itu lah. Dia marah. Anak dia marah, emosional kan. Jadi adalah keputusan bersama. Ya kita sudah berjuang. Tapi kan bukan bapak sendiri, tapi banyak. Itu bersama beberapa. Tapi tak pujuk aja lah. Ya, jadi ikut aja lah pelajar tahun depan. Nah, satu lagi keputusan-keputusan yang kadang-kadang di luar nalar. Kalau saya luar nalar saya juga. Tidak ada yang gagal. Tidak ada yang tidak lulus. Bongak, bodoh alias tolol. Ini lulus juga. Belajar tak ada belajar. Nah, ketika pengumuman, dia lah coret-coret bawa kendaraan keliling kampung tuh, oh, ramai-ramai ya, soalnya baju ya, oh, angkat kaki ke atas ya, kemudian lambungkan ini, oh, baju coret-coret, laki-laki perempuan sama ya. Ini menandakan mereka tuh tidak belajar, tapi lulus. Nah, anak belajar, kita akan mau, kita akan mau. Karena itu hal seperti ini janganlah terjadi. Jadi lulus, saya senang ada lulus gagal itu harus ada. Ketika saya jadi kepala sekolah 13 tahun saya kepala sekolah itu tak ada yang gagal, tak ada yang tak lulus 100% tak ada. Harus kita gagalkan saya bilang. Jadi ketika saya memimpin rapat itu tak pernah lama. 1 jam selesai rapat adalah kita serahkan kepada wali kelas. Tolong naikkan, tolong temu guru-guru, tolong bantu, mana bisa bantu. Ini putus bersama. Saya mengatakan yang gagal tuh yang tak lulus ini. Ada komentar. Karena saya sudah dapat orang-orang yang kenapa ini cabut, ini melawan guru, ini macam-macam lah kan. Nah, tapi ada satu orang yang ini perlu kita pertimbangkan. Ini baik, tapi karena mungkin ilmunya apa katakan kompetensinya kurang, tapi dia dia menerima itu pertimbangkan itu. Nah, aturlah oleh wali kelas masing-masing. Ini rajin, dia ngerjakan tugas, tapi karena kemampuannya kurang, sehingga nilainya ketika itu kan kurang. Nah, ini yang dipertimbangkan. Tapi yang cabut, yang melawan guru, yang pokok yang kerja apa kata kelima apa perbuatan karakternya tidak baik itu ya gagalkan aja, enggak apa-apa. Tapi putus bersama, pahit, tapi ya untuk kebersamaan.
Mudah-mudahan dia berubah. Nah, ini tugas kita lah, guru-guru untuk ya, bagaimana memberikan apa nama pembinaan terhadap dia itu. Jangan dibawa musuh, tapi ajak kawan dia lagi. Kemudian juga praktikal. Jadi tadi adalah fisik, jaga, emosional juga jaga, rasional harus bisa rasional, dan juga praktikal. Ini berkaitan dengan keterampilannya. Untuk apa? Bagaimana apa namanya kepercayaan dirinya pimpinan itu. Jadi dia membuat satu kebijakan, kemudian mari kita ambil secara bersama, bagaimana dia meyakinkan semua orang bahwa apa yang menjadi pertimbangan yang untuk satu keputusan, kebijakan diterima oleh semua pihak. Ini juga praktikal. Ya, apa namanya keterampilan diperlukan juga strategi seorang pimpinan ya, sehingga dia bisa di apa bisa diikuti oleh staf-staf dan anak buahnya guru-guru ya ini diminta oleh karena itu memang perlu kewibawaan ya, pimpinan itu perlu kewibawaan mudah-mudahan sudah di pimpinan nanti jagalah wibawa jadi kalau kita bisa menjaga wibawa kita bisa mencari strategi menjadi menjadi apa menjadi pikiran kita kebijakan kita menjadi keputusan bersama semua mendukung. Nah, coba itu juga vertikal kompetensi keterampilan harus kita miliki. Kemudian interpersonal. Nah, ini tadi kalau tadi kepala sekolah dia punya kompetensi, tapi dia juga melakukan interpersonal, mengadakan hubungan baik dengan sesama guru, dengan karyawan, dengan orang tua. Jadi apapun putusan itu kan didukung. Tapi kalau kalau dia kerja sendiri di kantor duduk di kantor apa itu kadang-kadang menjadi pembicaraan guru-guru kan apa putus sekolah kata dia itu kan diajak berunding gitu. Putusan-putusan nah itu oleh karena itu nanti sudah jadi pimpinan sudah MPD sudah adalah ya, beda dengan MPD lain kita punya apa punya jiwa-jiwa manajer manajer sebagai manajer tolong hal-hal yang saya sampaikan ini tolong jadi perhatian ya. Jadi kita menuju kebijakan keputusan itu adalah dari keinginan bersama dan keinginan bersama-sama juga menjaga ya, memantau, menjaga putusan bersama ini. Suara saya dengar nggak? Dengar, Bro. Dengar, ya, dengar. Ya. Kemudian itu personal. Jadi hubungan dengan kawan-kawan, dengan staf-staf harus dijaga. Kita harus kita apa nama kita ikat kebersamaan. Ya. Hubungan hubungan individual antar individual sehingga keputusan diambil dapat dihasilkan dengan baik diterima semua pihak. Ya. Kemudian berikutnya adalah struktural. Ya, strukturannya adalah menyangkut tentang keputusan bersikap terstruktur dan beraturan, terstruktur, terukur, yang terukur, struktural, terukur. Jadi mulai harus dari struktur mana mulai dulu struktur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru, nah, semuanya terstruktur ya. Ada tugas dan fungsi masing-masing. Dijaga keputusan itu, ya. Dijaga keputusan itu. Termasuk juga komite sekolah. Komite sekolah juga bagaimanapun adalah dia bagian dari sekolah. Juga dibuat berunding ya. Dan diminta juga tadi juga saya katakan ada unit-unit di sekolah itu dalam dalam ini dalam pengembangan akademik atau pengembangan sarana prasarana sekolah itu. Bentuk sekolah itu dibentuk unit-unit pengembang ya pengembang atau pengembangan perencanaan pengembangan sekolah bentuk siapa yang duduklah ada guru-guru yang punya kompeten duduk sebagai orang yang percaya di unit tugasnya apa tugasnya apa namanya merencanakan pengembangan sekolah baik itu akademik maupun sarana supaya nanti tugas itu tidak tugas melulu di sekolah terus sekolah nanti semua dipikir ya jadi kita bagi dudukkan orang-orang dari komite dudukkan jadi dia lah dan dia melakukan kerjasama MOU dengan instansi terkait ya membangun itu tidak
Tidak serta-merta hanya berdasarkan finansial. Memang finansial penting, tapi dengan ada komunikasi. Komunikasi di sinilah letaknya seorang pemimpin itu, manajer itu berkomunikasi dengan orang luar, pihak luar. Jadi kemampuan berkomunikasi penting. Jika nanti adakan MOU, ya, MOU adakan. Nah, nanti MOU ada kepala sekolah yang melaksanakan siapa? Itu kan guru-guru kan unit yang kita bentuk itu lah. Apa yang kita bangun? Cara kita bangun lab. Nah, kita duit ada nih. Nah, gimana cara? Ya seperti Alhamdulillah mungkin ada perusahaan terdekat apa bisa bantu, Pak. Kami bilang penting kita personal. Jadi pimpinan itu harus ada apa namanya karakter 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 seorang negosiator dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Ya mungkin ada anggota-anggota komite sekolah yang kita ajak, yuk Pak, kita bersama Pak, kita satu nih Pak, kita yang bentuk ini sama kita, ayo Pak sekolah, komite kan ikut ya, komite menjajaki ya, yang Pak sekolah menjajaki. Jadi ada apa seperti kecintaan antar komite dengan kepala sekolah ini harus jangan berseberangan, tapi harus seiring sejalan. Nah, ini bagus sekolah. Mudah-mudahan saudara-saudara nanti jadi kepala sekolah akan jadi baik. Lagi tamat tamat apa ya? Tamat manajemen pendidikan. Nah, ada lagi faktor-faktor yang harus dinilai individunya. Ya. Individu itu harus kita lihat. Jadi kalau umpamanya itu jadi pimpinan, katakan untuk jadi pimpinan. Pimpinan kan pengambil keputusan. Pimpinan itu mengambil keputusan. Decision maker-nya adalah pimpinan. Saudara-saudara yang ditunjuk sebagai pimpinan sebagai kepala sekolah adalah decision maker. Ini sebetulnya sudah ada sejak dari lahir. Jadi lead born itu sudah ada sejak lahir. Jadi saya katakan pada mahasiswa itu kalian kalau ingin jadi kepala sekolah, kalian dari sekarang sudah nampakkan. Dari kalian ini saya sudah tahun ini jadi pimpinan sekolah, jadi kepala sekolah. Sudah nampak, sudah nampak lead born dari kecil sudah nampak jadi pimpinan. Ya, kemudian di keluarga juga. Jadi jadi tak kata orang itu kok kata mengatakan emas itu tak emas, tidak mungkin emas kata loyang. Jadi pemimpin itu dimanapun dia jadi pemimpin. Dia pemimpin kepala sekolah, pemimpin tingkat, ya, jadi pemimpin ini sudah diatur, sudah ada let gone gitu ya. Jiwa kepemimpinan itu sudah ada setelahnya. Ya. Jadi nilai individunya itu nilai kepemimpinan sudah ada. Apalagi kepribadiannya sudah nampak. Bukan dia berkomunikasi, dia tak menyakiti orang. Sudah nanti menjadi pimpinan, sudah janganlah dua orang hati, tapi tunjukkan kepada seorang pemimpin. Ya. Sebagai tempat orang bertanya, yang kedua. Kemudian apa ketiga, berani mengambil risiko. Berani. Ya, harus. Ini mau tak mau saya berani. Jangan takut, tunggu dulu. Takut, jangan. Kalau itu benar, kemudian kita diskusi secara bersama. Kemudian memang kalau kita laksanakan, nampak hasilnya, laksanakan, berani. Jangan takut-takut, ragu-ragu, tak boleh. Jadi pemimpin itu manajer, tidak boleh ragu-ragu. Mengambil keputusan, harus berani dan mengambil risiko. Saya dulu sudah saudara, saya dulu waktu membuka ya membuka kelas-kelas apa itu langkah jauh namanya kita bersama kerjasama dengan Pemda itu saya berani ikut sama Pemda. Pemda mendukung. Saya bersama dengan Pemda Mekalis. Mekalis mendukung. Kita mana siap mendukung. Patinya mendukung, semua mendukung. Kenapa? Karena ini bukan untuk kita, kan untuk anak bangsa.
Yang penting kita tadi sudah saya katakan, bukan kepentingan diri kita, penting orang banyak. Ya. Apa yang kita putuskan adalah untuk orang banyak, bukan untuk kita. Ini yang 40 menit deh ya, Pak Abdullah ya. Full ini Prof. Ah, Yang yang 40 menit. enggak, Yang, yang oh enggak, biasa. ya enggak. Nah, Berarti kita masih bisa lagi ya. bisa, bisa lah sekejap gitu Prof. Oke, oke, oke lah. Ya. Kan 40 menit saya selesaikan aja. Tapi kalau masih ada waktu ya kita lanjutkan lah. Kemudian yang lain juga yang jadi pertimbangan adalah posisi kedudukan. Siapa yang memiliki apa namanya kewenangan dalam keputusan, posisi kedudukannya. Oh, kalau umpama dia kepala sekolah jelas. Mau balik kelas boleh sepanjang untuk kelasnya atau kata pembina OSIS dia berkeputusan pembina OSIS. Jadi bagaimanapun untuk OSIS tetap soal pada pimpinan atasannya, ya. Jadi posisi kedudukannya. Jadi biasanya kedudukan itu sudah dipimpin oleh manajer pembuat keputusan. Katakanlah penentu keputusan itu kan bukan bukan penentu keputusan bukan bukan kepala sekolah sebenarnya, tapi dah keputusan bersama. Cuma ide awalnya bisa dari guru, bisa dari individu guru atau dari wakil kepala sekolah atau dari siapa, dari wali kelas sebagai ide awalnya. Tapi keputusan itu adalah keputusan bersama. Kalau keputusan bersama tak ada siapapun tak tentang. Jadi kalau keputusan dari kepala sekolah, kemudian itu masuk akal oleh guru, silakan aja. Tapi kalau keputusan kepala sekolah tidak diterima oleh guru, ini jadi masalah. Ini saya katakan tadi, keputusan berdasarkan emosional. Tidak rasional, emosional aja untuk kepentingan dia. Ada juga keputusan untuk kepentingan kepala sekolah. Ingin dapat nama sekolah, ingin apa semua kan. Jadi apapun. Harus tidak. Karena sudah sekian kepala sekolah itu 4 tahun. Dua kepulauan. 2 kali. Kalau dia bagus, ditambah. Kalau tidak, dia mungkin sekolah lain lagi. Kedekatan dia. Dan bisa jadi kepala sekolah itu setahun. Tergantung, tergantung kepada kedekatan dia dengan pimpinan, kepala dinas, dengan bupati, gubernur. Biasanya setahun 2 tahun dan diberhentikan. Bisa jadi. Karena itu memang diminta sekolah yang betul-betul terampil untuk punya ide ke depan seperti itu. Sekarang ini kan luar biasa ada bupati-bupati ini kan disuruh mereka. Kalau dulu kan berdasarkan tuntas kan tidak, bukan tuntas lagi, tapi top down dari bawah dulu, up down ke bawah. Coba saudara lihat lihat sekarang di YouTube banyak apa namanya ada apa gubernur gubernur apa ya gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu kan sekarang kan luar biasa berbicara itu kan gencar luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil apa. Dia bisa tampil beda, tapi didukung oleh banyak orang. Didukung oleh banyak orang. Nah, kemudian apa masalahnya? Masalah juga menentukan. Kemudian situasi dan kondisi. Situasi kondisi menentukan juga nih, situasi mana? Kondisi bagaimana? Jadi kita lihat kondisi satu keputusan itu, harus kita kondisinya, situasi mana? Ini ini cocoklah kita lakukan. Cocoklah kita putuskan. Kalau umpamanya situasinya penting harus diputuskan. Oleh karena itu sudah ada ada namanya kepres keputusan presiden. Itulah adalah keputusan yang penting. Presiden boleh mengambil keputusan. Demikian juga nanti di sekolah guru kepala sekolah boleh mengambil keputusan. Kalau itu situasinya harus demikian. Mungkin kita adakan rapat diskusi. Karena kalau satu keputusan yang dibicarakan ini panjang nih, ya maka ambil kebijakan orang tertentu aja diskusikan secara apa secara bersama putuskan secara bersama. Ya. Yang penting putusan tidak oleh kepala sekolah satu orang oleh banyak orang sehingga dia berjuang untuk dapat pertahankan putusan itu juang dia dan tujuan dari apa putusan. Faktor-faktor pengaruh juga ada faktor pertama internal dan eksternal juga ya. Internal itu juga umpamanya tentang ketersediaan dana, ya, misalnya itu sumber daya manusianya, kelengkapan peralatannya, teknologi dan sebagainya. Kalau faktor internalnya seperti eksternal seperti ya apa namanya seperti
eh, ketersediaan informasi, kemudian kepribadiannya dan sebagainya. Faktor lain yang pengaruh juga banyak pengaruh tekanan dari luar, banyak di luar. Saudara-saudara sekalian nanti nanti ya nanti akan ada tekan-tekan dari luar. Ada yang harus hati-hati. Ya, tekan-tekan luar ini dibicarakan secara bersama lah. Ada pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan lama dari kepala sekolah dulu, kebiasaan lamanya. Nah, ini juga ya, ada pengaruh kelompok lain. Ada beberapa kelompok di kelas di sekolah itu ada kelompok-kelompok. Ini semua kita rangkul. Ada kelompok-kelompok satu. Tapi kalau di luar ada kelompok-kelompok luar, ada kelompok-kelompok tak suka, suka dan suka itu ada. Di sekolah juga ada suka dan tak suka. Ini kita rangkul. Jadi tidak ada kelompok-kelompok di sekolah. Satu saja. Ya. Oleh karena kepala sekolah itu tidak boleh membeda-bedakan, memilah-milah. Di guru ini semuanya sama, semua sama. Ya. Semua sama perjuangkan untuk kemajuan sekolah. Ada faktor pengalaman, pengalaman dari pimpinan dan sebagainya. Saya kira ini materi kita hari ini, ya. Materi kita hari ini, ya, sehingga ini bisa apa? Ini sudah saya kirim ya, apa ya, Abdullah ya. Sudah, Prof. Nah, ya, ini aja baca-baca terus. Ini aja lah kita. Yang ulang kaji aja nih. Nah, saya kalau ada kira-kira yang perlu ditanyakan silakan saja ya. Kalau perlu pertanyakan materi sama gini, kalau tidak ya itulah. Beri tambahan ini. Jadi ujian kita besok ya Abdullah ya. Kan saya sudah memberikan bahan. Tolong saudara apa? Sudah semua bahan saya itu. Semua bahan saya itu semua pikiran saudara masing-masing. Jangan sama itu. Coba ambil ambil beda, tapi beda lah dari materi saya itu. Kan saya pertemuan satu sampai sampai berapa sampai tujuh ini kan sudah berikan semua materi. Ambil inti-intinya, intisarinya. Yang pertama itu apa intinya? Itu apa inti? Ambil menurut pikiran saudara masing. Boleh sama. Nah, nanti tugas ini serahkan kepada Abdullah. Jadi bukan masing-masing ke saya, tapi serah nanti Abdullah akan mengkompilasi. Umpamanya tugas ini tugas dari Menteri Murni. Nah, kemudian buat kompilasi lagi. Nanti saya satu aja yang masuk ke saya itu satu aja. Ya, Abdullah sendiri aja. Ya, kenapa? Kalau masing-masing nanti akan tak terbaca. Tak terbaca karena banyak yang masuk. Sekarang saya ribuan belum saya terbaca. Jadi email-email. Tapi kalau mahasiswa saya tuh saya terus buka email, saya buka apa saya langsung jawab itu. Kalau umpama tesis ataupun skripsi mereka tuh atau disertasinya lanjutkan, saya baca lanjutkan. Apa ini biasanya kalau ini saya sudah lanjutkan karena nanti kan ketika seminar kan itulah masukan-masukan. Jadi kalau sudah di bimbingan saya lanjutkan saja. Nanti kan waktu seminar kan ada masukan-masukan, masukan-masukan itu perbaiki. Ya. Yang penting prosesnya jalan. Bagi saya adalah proses. Nah, kalau perbaikan kalimat sebagai itu bisa sekali jalan saja. Sekali jalan. Jadi ya tugas saudara adalah minggu besok kita kan tak masuk. Kerjakanlah seminggu. Nah, seminggu itu kemudian ambil harus semuanya. Ya, harus semuanya itu pertama harus semuanya ini harus semua kita harus semua oke harus semua ya. Jangan di copy paste kan nampak itu. Saya kan nampak copy paste. Tapi kalau harus semua suruh ambil untuk saudara, ya ini bagus. Jika saya juga bisa belajar dan bisa juga memahami isi apa namanya terapi saudara untuk menurut semua itu. Ya, saya kira ini pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin karena tersurat ya. Ya, mungkin yang salah sebagainya juga selama saya ngajar demikian ya. Saya juga mohon maaf kalau umpamanya waktunya kita undur dan sebagainya ya. Kita apa-apa yang penting kita tetap melaksanakan dan ini tetap kita foto. Ini foto di foto apa? Tadi di foto apa? sudah, Alhamdulillah sudah. Prof. Sudah foto
nanti baru tahu nanti. Dan apa namanya manualnya tetap di tangan ya, manual pertemuan itu tetap tangan. Ab- Kalau nanti ada Absen dapat tetap ya, Prof. Absen nanti izin kami 8 kali ya, Prof. ya ya tetap absensi tetap 8 kali itu Pak. Ya, tetap 8 kali ini kesempatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, saya lip ya. Ya, terima kasih, Oh. Prof. Ini anunya enggak, piringannya enggak? Yo. Oke, kawan-kawan kita ini yang mau berangkat, hati-hati berangkat. Bu Diana belum berangkat? Oh ya, oke. Ya lah. Sukses ya semuanya. Yuk kita udah dulu. Bu Yuni tugas belum Bu Yuni? Nanti kalau sempat setelah maghrib saya kerjakan. Karena mungkin saya berangkat jam 8 mungkin. Ya Bu Yuni ya. Oke. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.